Nah kemudian tadi ribuan, kata Pak Luhut cuma 3.500 pekerja dari China-nya. Sebulan aja lebih dari 1.000. Nah betul barangkali Pak Luhut 3.500 yang memiliki izin pekerja. Sebagian besar tidak memiliki izin pekerja. Pakai visa turis. Mereka pakai visa kunjungan. Mereka tidak bayar yang $100 per orang per jabatan itu kan. Orang asing itu kan untuk nanti kita gunakan untuk pelatihan dan sebagainya. Dan gaji mereka juga mereka utuh ya, karena gaji mereka dibayar di keluarganya di China. Jadi mereka tidak punya efek belanja ke warga sekitarnya, karena mereka bawa juru masak sendiri, bawa tukang kebun sendiri, dan sebagainya itu. Jadi orang yang datang bekerja itu bukanlah tenaga ahli, ada tenaga ahlinya sedikit, tapi yang banyak adalah tukang kebun, satpam, supir forklift ya, seperti itu. Datanya ada semua pada saya. Di Virtu itu 91% tenaganya lulusan SMA, SD sampai SMA. Ada tenaga kerja yang lulusan SD dari TKA Cina sana. Ada data, bukan data orang lain, data perusahaan yang bersangkutan. Anda mau bilang expert dari mana kalau pendidikannya cuma sampai SMA, SD, SMP, SMA? Dan gajinya waktu itu masih ingat, saya buat gila judulnya. Satpam TKA Cina bergaji 26 juta per bulan. Memang gaji mereka seputar itu. Satpam mereka digaji 10.000 sampai 13.000 yuan satu bulan. Satu yuannya 2.000. Jadi 26 juta saudara. Anda bisa bayangkan berapa gaji satpam kita di pabrik-pabrik itu. Belum tentu sama dengan UMR, belum tentu. Nah, kalau uang sebesar 26 juta itu juga diberikan untuk gaji satpam-satpam kita, tentu mereka bekerja dengan semangat 45 yang dahsyat luar biasa, menggelegar. Kalau perlu sehari bisa 28 jam mereka bekerja. 26 juta bos sebulan. Saya tidak mempersoalkan orang-orang TKA Cina yang pekerja remeh-temeh itu dapat gaji mahal super tinggi, tidak mempersoalkan. Yang dipersoalkan kenapa untuk gaji pegawai lokal, karyawan lokal jauh-jauh di bawah orang-orang itu ya. Itulah yang dijadikan landasan oleh Pak Luhut Panjaitan untuk memasukkan atau memberikan keluasan bagi masuknya ribuan pekerja Cina setiap bulan. Ribuan ya. Kalau yang 20, 200 itu yang tertangkap media. Tapi ternyata media tidak mampu untuk, atau tidak bisa ya untuk menangkap seluruh yang masuk ini, karena modusnya lewat Samratulangi. Dari Samratulangi dia ke Morowali, jadi dari charter flight dari China ke Samratulangi, dari Samratulangi angkut lagi pakai Wings Air ke Morowali. Itu yang ribuan setiap bulan di era pandemi. Di era pandemi. Oleh karena itu orang protes, kita dibatasi kok mereka bisa. Cina masuk tiap bulan, bukan hanya tenaga ahli, tapi juga sopir dan tukang kebun. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tenaga kerja asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang. Faisal Basri menyebut para tenaga asing dari Cina bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli, mereka juga termasuk buruh untuk pekerja lapangan. Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja Cina masuk ke Indonesia sekitar 1.000 orang per bulan.
Sebagian pekerja tutur dia tidak menggunakan visa pekerja tapi visa kunjungan. Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebesar 100 US dollar sebagai penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah. Menurut Faisal, data masuknya pekerja Cina yang ia dapat dari sumber terpercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021. Datanya ada semua, sumber saya banyak dari data sendiri, ada yang dari Cina, kata Faisal. Faisal melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA termasuk untuk proyek strategis nasional. Dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan PPKM level 4. Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal Cina di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja Cina di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50.000 pekerja, 3.500 diantaranya berkeluarga negaraan Cina, sedangkan sisanya adalah pekerja lokal. Menurut Luhut, tenaga kerja Cina masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi. Nah, kemudian tadi ribuan. Kata Pak Luhut cuma 3.500 bekerja dari China-nya. Sebulan aja lebih dari 1.000. Nah, betul barangkali Pak Luhut 3.500 yang memiliki izin pekerja. Sebagian besar tidak memiliki izin pekerja. Pakai visa turis. Mereka pakai visa kunjungan. Mereka tidak bayar yang $100 per orang per jabatan itu kan. Orang asing itu kan untuk nanti kita gunakan untuk pelatihan dan sebagainya. Dan gaji mereka juga mereka utuh ya, karena gaji mereka dibayar di keluarganya di China. Jadi mereka tidak punya efek belanja ke warga sekitarnya, karena mereka bawa juru masak sendiri, bawa tukang kebun sendiri, dan sebagainya itu. Jadi orang yang datang bekerja itu bukanlah tenaga ahli ada, tenaga ahlinya sedikit, tapi yang banyak adalah tukang kebun, satpam, supir forklift ya, seperti itu. Datanya ada semua pada saya. Di Virtu itu 91% tenaganya lulusan SMA, SD sampai SMA. Ada tenaga kerja yang lulusan SD dari TKA Cina sana. Ada data, bukan data orang lain, data perusahaan yang bersangkutan. Anda mau bilang expert dari mana kalau pendidikannya cuma sampai SMA, SD, SMP, SMA? Dan gajinya waktu itu masih ingat, saya buat gila judulnya. Satpam TKA Cina bergaji 26 juta per bulan. Memang gaji mereka seputar itu. Satpam mereka digaji 10.000 sampai 13.000 yuan satu bulan. Satu yuannya 2.000. Jadi 26 juta saudara. Anda bisa bayangkan berapa gaji satpam kita di pabrik-pabrik itu. Belum tentu sama dengan UMR, belum tentu. Nah, kalau uang sebesar 26 juta itu juga diberikan untuk gaji satpam-satpam kita, tentu mereka bekerja dengan semangat 42-45 yang dahsyat luar biasa, menggelegar. Kalau perlu sehari bisa 28 jam mereka bekerja. 26 juta bos sebulan. Saya tidak mempersoalkan orang-orang TKA Cina yang pekerja PMTM itu dapat gaji mahal super tinggi, tidak mempersoalkan. Yang dipersoalkan kenapa untuk gaji pegawai lokal, karyawan lokal jauh-jauh di bawah orang-orang itu ya. Itulah yang dijadikan landasan oleh Pak Luhut Panjaitan untuk
memasukkan atau memberikan keluasan bagi masuknya ribuan pekerja Cina setiap bulan. Ribuan. Ya. Kalau yang 20, 200 itu yang tertangkap media. Tapi ternyata media tidak mampu untuk atau tidak bisa ya untuk menangkap seluruh yang masuk ini. Karena modusnya lewat Samratulangi. Dari Samratulangi dia ke Morowali, jadi dari charter flight dari China ke Samratulangi, dari Samratulangi angkut lagi pakai Wings Air ke Morowali, itu yang ribuan setiap bulan di era pandemi. Di era pandemi. Oleh kasih kok mereka bisa.